Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UIN Jakarta. Silakan perwakilannya teman-teman. Siapa yang mau bersuara mewakili kegelisahan masyarakat? Yuk silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Hafiz dari HI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya ingin bertanya secara spesifik kepada Bapak. Dua Bapak ini yang hari ini menjadi pemangku kebijakan di negara Indonesia kita tercinta. Apalagi ada juru bicara KPK di sini, ada Bapak dari Komisi 3. Dan hari ini saya sebetulnya ingin bertanya perihal bagaimana akhirnya sang pemangku kebijakan ini mampu menjanjikan kepada masyarakat bahwasanya KPK ini memang betul-betul institusi yang independen, badan yang betul-betul independen yang akhirnya nanti mampu memberantas korupsi yang ada di negara kita ini. Jadi dari tadi saya lihat betul-betul normatif aja, dan sebagai pemangku kebijakan saya harap sebagai masyarakat itu perlu akhirnya dan mampu bisa menemukan solusi, bukan hanya kebingungan dan lain sebagainya. Jadi masyarakat pun melihatnya agak bagaimana gitu. Jadi ragu-ragu seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus banget. Bagaimana memastikan independensi di tengah banjirnya pegawai dari institusi lain. Satu lagi, silakan. Perkenalkan, nama saya Aida Fitri dari Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya saya izin bertanya, menurut saya penangkapan pelaku kasus korupsi ini hanya dagelan. Mengapa? Karena seringkali para koruptor ini divonis 4 tahun penjara, padahal yang mereka lakukan itu banyak merugikan negara. Berat, ya. Dengan kasus miliaran hingga triliunan. Kayak itu. Sedangkan jika ada rakyat kecil itu yang hanya mencuri ayam itu bisa divonis dengan tumpul ke dengan hukuman yang sama. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya. Oke, pertanyaannya. Jadi pertanyaan saya, apakah para KPK dan para hakim ini serius dalam menangani kasus korupsi ini, terutama dalam menangani dalam pemberian hukuman yang diberikan oleh para KPK dan para hakim? Terima kasih. Ya, soal independensi dulu ini menarik sekali ya, bahwa tadi kita juga udah bahas bahwa ketika KPK diisi oleh para pegawai yang berasal dari institusi lain, tentu saja independensinya kemudian menjadi dipertanyakan gitu, Mas Tessa. Ya, saya tetap memiliki pandangan sampai dengan saat ini KPK tetap menjalankan tugas sesuai tugas dan fungsi dan tidak terganggu pengaruh dari luar. Itu keyakinan saya. Saya tidak bisa berbicara satu persatu ya, karena isi kepala orang kan masing-masing kan. Bisa mengusut kasus di institusi asalnya. Ya, kalau memang ada kasus memungkinkan, tetapi memang kita memiliki MOU apabila ada penanganan perkara itu bisa dilakukan masing-masing. Nah, ini tinggal tergantung pembicaraan di antar pimpinan lembaga. Karena kita juga tidak ingin mengganggu prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait mengenai masalah putusan itu tentunya KPK hanya memiliki kewenangan sampai dengan tahapan penuntutan dan dakwaan saja. Bagaimana lembaga yudikatif dalam hal ini hakim memutuskan itu perlu adanya, saya tidak mau mengatakan pengawasan ya, perlu adanya perbaikan ke depan sehingga para hakim ini juga mungkin nanti Bang Uceng, teman-teman dari koalisi masyarakat sipil juga bisa mendorong agar putusan ini bisa lebih berpihak kepada masyarakat. Saya pikir begitu. Karena apa? Karena
putusan rendah itu pun juga merugikan kita yang bekerja. Kita udah capek-capek menyidik, menuntut, tetapi putusnya rendah gitu. Oke, Bang Nasir, soal independensi, jadi masyarakat mahasiswa merasa bahwa tidak independen begitu ya, kurang independen. Ya, jadi sebenarnya kan idealnya independensi itu dia tidak didikte ya oleh kekuasaan. Anda lakukan ini, Anda jangan lakukan itu. Jadi meskipun undang-undang itu memasukkan KPK dalam rumpun eksekutif misalnya, tapi kita harapkan semua orang yang ada di KPK itu, ya mulai dari komisioner sampai yang ke bawah, itu benar-benar independen. Nah, dalam pandangan saya, independen itu dia tidak didikte gitu loh, ya. Bukan dia ke sana kemari, ya, bukan soal dia misalnya berafiliasi ke sana kemari, tapi dia tidak didikte. Kemampuan dia tidak didikte itulah ya yang sangat dibutuhkan. Jadi meskipun dia akrab dengan si A, akrab dengan si B, tapi dia tidak bisa didikte ketika dia melakukan proses penegakan hukum. Itu yang kita butuhkan hari ini. Tapi kan kita ada kultur yang kadang-kadang belum bisa kita selesaikan kultur itu, ya. Ya kultur ya pakai gitu kan, kemudian hormat dengan pimpinan, ya, kemudian dengan pimpinan kita patuh macam-macam. Kultur-kultur ini yang hari ini masih membayangi ya penegakan hukum kita. Nah, karena itu independensi itu ya ketika memang dia tidak bisa ditarik-tarik. Nah, jadi ketika misalnya ada tim seleksi begitu ya. Nah, di tim seleksi itulah seharusnya kemudian disaring benar-benar saringan yang bagus. Ya jangan-jangan di situ juga sudah ada yang endorse gitu ya. Sudah ada yang endorse. Gitu ya, kemudian di endorse sampai ke DPR, di endorse juga dijaga. Kurang, nah, oleh karena itu yang harus kita evaluasi begitu. Ya kan? Itu menurut saya yang harus kita jaga bersama-sama supaya harapan publik terhadap pemberantasan korupsi itu bisa lebih baik atau bisa terwadahi. Dan kita harapkan kalau kita merujuk kepada undang-undang KPK kan KPK, kejaksaan, kepolisian diharapkan mereka itu bisa bergerak bersama, berhasil guna, berdaya guna begitu kan. Sehingga mereka tetap merujuk kepada kewenangan masing-masing dan menghormati hak asasi manusia. Pak Saud. Soal independensi itu lagi-lagi ditekankan ya. Saya ingin tanya ya, independensi dengan political will itu kan beriringan itu. Iya, persoalannya kembali lagi kan gini ya, kita harus pahami lagi bahwa kita dapat angka 34 itu kan sebenarnya ada selalu di banyak tempat saya katakan ada 9 lembaga yang menilai. World Justice Project menilai kita dapat 24. Bayangin Nana, kamu menegakkan hukum di Indonesia itu dari 1 sampai 100 kamu dapatnya 24. Kemudian yang satu lagi varietas demokrasi. Cara kamu menjalankan demokrasi di negeri ini kamu dapat 25 dari 1 sampai 100. Varietas demokrasi itu sangat detail. Menilai KPU kamu, kemudian menilai partai politik egalitarian atau tidak. Terus kemudian bagaimana prinsip-prinsip yang disebut sebagai demokrasi dan terusnya. Dan kemudian ada World Economic Forum segala macam. Itu ketemulah angka di rata-ratain itu kemudian angka itu 34. Jadi kalau kamu tanya tadi itu bagaimana sebenarnya kita bisa sama-sama, karena di sana kan cara TNI bekerja, cara polisi bekerja, cara hakim bekerja. Tadi kan ditanyakan soal hakim bagaimana itu dinilai semuanya. Ketemulah angka itu. Jadi persoalannya kembali lagi, kalau kita memang mau menyasar, memang semuanya harus dibenarin sama-sama. Kita nggak bisa mengharapin KPK atau mengharapin UGM atau mengharapin Komisi 3. Nah ini kembali lagi pertanyaan berikutnya yang terakhir itu adalah political will itu pun kalau hanya di statement saja kita akan gagal total. Itu janji yang sudah dikeluarkan di presiden sebelumnya tentang dia mau kasih uang sekian. Jadi ini political will-nya Pak Prabowo harus betul-betul benar-benar konkretnya ya. Per hari ini kita masih punya harapan. Walaupun kita sedikit helpless kalau lihat kondisi yang ada kita lihat sekarang ini. Tinggal masalahnya persoalannya adalah bagaimana kita membawa satu-satu variabel itu kita pecahkan. Soal hakim tadi itu ada disparitas putusan yang jauh juga. Untuk pasal yang sama kadang-kadang itu berbeda gitu. Nah, itu standar-standarnya juga perlu diperbaiki. Gitu. Soal political will jangan omon-omon saja, harus konkret. Mas Uceng, Anda melihat dengan asta-citanya Pak Prabowo kira-kira ke depan akan ada tindakan yang lebih konkret nggak di era pemerintahannya Pak Prabowo? Sebelum masuk situ ada satu hal, independensi itu theoretically ada 3. Independensi fungsi, independensi institusi, dan independensi birokrasi. Itu harus ada. Kalau misalnya kita katakan independensi institusi itu enggak apa-apa eksekutif yang penting independen, apa bedanya KPK sama kejaksaan?
Apa bedanya KPK dengan kepolisian? Siapa bilang kejaksaan dan kepolisian tidak independen? Mereka juga independen dalam menjalankan fungsi, mereka wajib independen walaupun di bawah pemerintah. Itu sebabnya sejarahnya, bukan cuma kita, dunia ya. Ketika dunia pertama kali mempraktekkan yang namanya lembaga negara independen, dia diindependenkan dari eksekutif. Karena apa? Karena dia memang mau diindependenkan secara fungsi, institusi dan birokrasi. Bodohnya kita sudah tarik dia independen ketiganya, tiba-tiba kita tarik balik lagi. Dengan menyamakan lagi kepada kejaksaan dan kepolisian yang ya hanya dalam menjalankan tugas saja dia independen. Yang kedua begini, kalau Anda berharap ada terobosan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran, saya kira kita sedang menunggu Godot. Kita sedang melakukan penantian terhadap Godot. Kenapa? Satu, saya kira nyaris tidak ada perbedaan antara Jokowi dengan Prabowo, Gibran. Ya, apalagi seringkali Pak Prabowo sendiri menyampaikan bahwa dia adalah pelanjut. Dia adalah melanjutkan, bahkan meminjam satu orang dari Jokowi untuk dipakai sebagai wakilnya kan. Menurut saya itu clear, nggak akan ada perubahan berarti. Yang kedua adalah kalau kita lihat potret yang dilakukan oleh Pak Prabowo, itu nggak bisa hanya 1 bulan belakangan. Pak Prabowo bisa dinilai 5 tahun di zaman dia sebagai Menteri Pertahanan. Kita bisa nilai itu satu. Yang kedua adalah, Anda bayangkan tindakan pertama yang dilakukan Pak Prabowo itu adalah menambah jumlah menteri. Demi apa? Demi memuaskan hasrat politisi. Menambah jumlah menteri yang sebenarnya kita bisa perdebatkan panjang apa urgensinya, ya. Itu membuat inefisiensi, itu membuat kemungkinan potensi korupsi tinggi, tapi itu dibuka. Nah, kalau Anda berharap ada upaya luar biasa, omong begini, bohong kalau saya juga tidak berharap. Tapi karena harapannya kecil. Sama-sama kita mencintai pemberantasan korupsi kan. Jadi bohong kalau saya bilang saya nggak berharap sama sekali. Saya pasti berharap. Tapi apakah harapan itu akan terwujud? Jangan-jangan saya hanya juara mengharap satu. Bukan juara harapan satu. Juara mengharap satu gitu. Jangan gitu loh. Ya baik, tapi tetap masih ada harapan. Tapi ya kecil gitu ya. Kalau Mas Panji gimana harapannya? Harapan itu masih ada kira-kira begitu. Ya harapan itu masih ada kalau Mas Uceng meskipun kecil. Kalau Mas Panji di era pemerintahnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, Anda punya harapan nggak mereka bisa melakukan terobosan-terobosan? Ya, sebenarnya kalau misalkan kita mau apa adanya, memang harapan terbesar kita memang dititipkan kepada Presiden Republik Indonesia. Saya sering kok ngomong secara terbuka, Panji punya harapan tinggi nggak sih sama Pak Prabowo? Punya sebenarnya, karena beliaulah yang paling mampu untuk mengubah hari ini. Hanya saja seperti yang tadi saya bilang, rakyat kan hanya bisa menilai dari apa yang sudah dilakukan atau tindakan-tindakan Pak Prabowo. Sejauh ini, dan ini waktu yang relatif singkat, sebenarnya malah rada mengkhawatirkan karena Pak Prabowo udah beberapa kali tidak melakukan apa yang beliau janjikan. Atau contohnya? Ya Pak Prabowo pada masanya selalu ngomong peduli dengan rakyat Indonesia, peduli dengan rakyat kecil, PPN naik 12% di saat kemampuan spending masyarakat lagi rendah. Itu nggak sejalan dengan yang Pak Prabowo katakan. Kemudian kabinet yang gemuk tadi juga menunjukkan bahwa ternyata Pak Prabowo itu garangnya keluar tapi nggak garang kepada orang-orang yang sekitarnya karena yang sekitarnya minta sesuatu kemudian nggak bisa disetop. Kita kan jadi nanya kenapa Pak Prabowo galak sama kita bukan galak sama orang-orang yang pengen punya kepentingan gitu. Habis itu Pak Prabowo itu baru aja ngomong di sebuah pidato bahwa nggak akan terlibat pilkada, nggak akan cawe-cawe. Kita lihat juga apa yang terjadi sama Pak Prabowo atau apa yang beliau lakukan, baik secara bentuk video ataupun dalam bentuk surat. Kita kan menilai dari itu. Harapan tinggi pasti, beliau presiden. Beliau dan Gibran adalah yang memimpin Indonesia. Harapannya tinggi kepada mereka. Cuman kan sekarang ya kita mau ngomong apa? Kita cuma bisa menilai dari apa yang dilakukan. Ya udah, kalau mau memutar balik keadaan, ya yang bisa melakukan itu ya Pak Prabowo dan Pak Gibran sendiri. Jadi time will tell, waktu yang akan membuktikan ya. Kayak Dharma Pongrot. Ya kan itu. Pilkada udah kelar. Ya, tapi kan Dharmanya masih lucu. Tapi lumayan 10%. Ya, oke. Saya nggak boleh komentar nih. Ya, udah diketok sama KPU soalnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan saksikan penampilan spesial dari Panji Pragiwaksono. Tetap bersama kami di Political Show.